Bisa mendengar suara saya atau bisa merespon suara saya? Bisa. Bisa, Pak. Nah, semangat ya. Harapan saya hari ini tetap semangat belajarnya meskipun kita berada jauh antara ruang dan waktu. Ya, sebentar. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan kembali, akan saya beri ada pengumuman untuk setiap hari Jumat. Untuk setiap hari Jumat itu tidak ada pembelajaran secara daring. Jadi semua pembelajaran dialihkan ke luring. Jadi tolong disampaikan ke mama atau ke papa, nanti ditanyai. Kalau ditanyai gini, loh kok hari ini tidak ada pembelajaran secara daring? Iya, pembelajarannya dialihkan secara luring. Jadi kami juga ingin kalian belajar secara mandiri juga seperti itu. Ya, bisa dilihat di channel YouTube. Oke. Kemudian berikutnya lagi saya mau menyampaikan, kemarin pembelajaran kita kan terlompati ya di halaman 22. Jadi untuk temanya kita akan kembali ke halaman 8. Tapi untuk pembelajaran hari ini materinya kan pembelajarannya kan matematika, betul? Apakah hari ini pembelajarannya matematika? Betul? Betul, matematika. Apakah betul hari ini matematika? Betul. Ah, betul. Matematika sama tema ya. Matematika sama tema. Jadi kalau ada tugas matematika dikerjakannya di buku apa, Kevin? Kalau tema di modul. Kalau matematika dikerjakan di buku tulis apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kalau tematik ditulis di buku tulis tematik ya, disiapkan buku tulis tematiknya. Penilaiannya setiap 1 bulan sekali buku tulis kalian dikumpulkan dan saya cek. Ya, saya cek, dikumpulkan, saya cek, saya nilai di situ. Karena jika saya ngoreksinya di foto, belum bisa maksimum. Jadi tugas kalian yang ada di buku tulis itu dikumpulkan setiap akhir bulan atau setiap akhir tema dikumpulkan, saya koreksi. Nah, dari hasil tersebut saya akan menyimpulkan penilaian kalian. Masih perlu pembelajaran lagi atau bagaimana? Nah, setiap di akhir bulan ada namanya penilaian bulanan. Itu seperti ulangan harian. Tapi kita di SD Kristen Battle menyiapkan itu di akhir bulan. Ya, jadi nilai kalian itu sebagai acuan pengisian raport. Ada yang mau ditanyakan? Jelas apa tidak penjelasan dari saya? Jelas ya. Coba Jisten ulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi. Saya tanyai satu-satu. Jisten, apa yang saya jelaskan tadi tentang apa? Hari Jumat besok nggak ada pelajaran dari daring atau aplikasi Zoom. Ya, Tapi oke. dari luring. Oke, bagus. Kemudian? Terus setiap 1 bulan sekali bukunya kita dikumpulkan untuk dikoreksi. Oke, bagus. Terus ada namanya penilaian sebulan sekali. Oke, bagus, good. Gitu ya. Jadi sistemnya seperti itu. Kamu jadi tidak riwa-riwi atau bolak-balik ke sekolah. Jadi setiap 1 bulan sekali. Ulangannya saya menggunakan aplikasi namanya Dead Quiz. Yang pernah kamu lakukan kemarin. Pernah melakukan pakai Dead Quiz? Pernah pakai Dead Quiz? Kevin, dengar suara saya? Belum. Jangan sampai ketika saya menjelaskan kamu tidak paham. Siap-siap. Ya, ketika saya menjelaskan jangan sampai kamu tidak mendengarkan, tidak paham, tidak tanya. Siap-siap loh ya. Jadi kalau ulangannya saya pakai aplikasi yang namanya Dead Quiz. Bisa juga saya pakai Google Form. Google Form tersebut akan saya share di handphone kalian masing-masing. Jadi bisa diakses melalui internet. Paham? Jika nilainya rendah, maka akan saya beri remedial. Jika masih rendah lagi, maka saya akan undang kalian ke sekolah.
Oke, jadi ketika ulangan nanti hasilnya belum maksimal, maka akan saya lakukan yang namanya remedial. Jika masih remedial tadi masih kurang maksimal lagi, maka akan saya undang kalian untuk datang ke sekolah. Bukan semuanya, tapi dengan siswa yang bersangkutan. Sampai di sini jelas? Jelas, Jelas. Pak. Saya ingin mengabsen dulu. Ega, saudaramu yang lain di mana? Luki? Ma, Luki gimana? Luki di mana, Ega? Oke, berikutnya kembali saya ingin menanyakan untuk kabarnya siapa? Jenius bagaimana? Ega. Ega, untuk kabarnya Jenius bagaimana? Ega. Ega, bisa mendengar suara saya? Welcome. Untuk Jenius bagaimana kabarnya? Nggak tahu, Pak. Jenis ada di Lebak. Tidak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi. Bentar, Pak. Lagi ditanyain. Oke. Sekarang bisa dibuka pembelajaran matematikanya di modul ini di halaman 70. Di halaman 70. Di halaman 70. Oke, sudah di halaman 70 sudah dibuka halaman 70-nya. Saya melarang kalian mengerjakan ya. Jadi dengarkan penjelasan saya. Kalau kurang jelas, saya akan upload video pembelajaran tentang matematika. Oke. Jadi dengarkan dengan maksimal. Apa masih ada yang ngantuk? Kalau masih ada yang ngantuk atau menguap, silakan cuci muka dulu. Oke, saya mulai ya. Halaman 70, saya akan menjelaskan secara singkat karena saya tidak bisa menjelaskan pakai media. Jadi medianya menyusul. Saya akan tampilkan di YouTube bagaimana caranya menggunakan garis bilangan. Jadi gini, di bab 1 itu menjelaskan tentang garis bilangan. Kenapa kok materinya kok masih garis bilangan? Karena kemarin kalian di kelas 3 itu masih ingat kalian libur. Kalian libur. Masih ingat kan kalian libur? Kalian libur belajar di rumah. Ya, masih ingat kan? Sehingga kami memutuskan pembelajarannya diulang lagi menjadi namanya matematika matrikulasi. Jadi kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ada yang tahu garis bilangan itu bagaimana? Ada yang tahu garis bilangan itu bagaimana? Bisa menjawab langsung, bisa melalui chat. Ada yang pernah melakukan atau mengerjakan soal garis bilangan menggunakan garis bilangan? Ada yang tahu? Ada yang paham? Misel bisa mendengar suara saya? Misel bisa mendengar suara saya? Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Putus-putus. Oke, yang lancar aja. Angel, bisa mendengar suara saya? Bisa merespon suara saya? Angel? Cisten, bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya, Cisten? Iya, Pak. Oke, pernah mengerjakan di kelas 3 yang namanya garis bilangan apa tidak? Nggak pernah. Lupa, Pak. Lupa. Oke, untuk matematika saya tidak akan menjelaskan menggunakan ceramah saja, tapi saya pakai media ya. Yang matematika saya beri media pembelajaran berupa video. Nanti akan saya buatkan maksimal di atas pukul
12. Ya, maksimal di atas pukul 12 saya upload penjelasan di halaman 70. Record. Bentar ya, sebentar. Bentar ya. Apa ini? Bagus. Ojo nangis isu balik budek, ojo nangis. Sebentar, untuk Amora masuk kelas saya ini di kelas 4. Sebentar, akan saya sampaikan kepada host. Iya, Amora nggak masuk. Khalid, Amora kelas 1 masuk di kelas saya. Amora masuk ke ruang saya. Oke ya, saya jelaskan kembali, saya tekankan kembali. Matematikanya akan saya buatkan video pembelajaran. Coba, Jisten, apa yang saya bilang tadi, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa? Matematikanya bagaimana tadi? Saya mau bagaimana matematikanya tadi? Mau dijelaskan di YouTube di atas jam 12. Jadi saya akan menggunakan media, saya upload di atas pukul 12. Jadi nanti kalau misal kalian masih bingung, bisa menunggu di YouTube tadi. Kemudian gini, langsung aja ya, kita lompati yang matematika, saya akan bahas langsung yang di tema halaman coba dibuka halaman 8. Nah, sudah. Sudah dibuka di situ. Saya minta tolong, Kevin bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa dibacakan teks pada halaman 8? Bisa dibacakan teks pada halaman 8? Yang keras ya. Ya didengar teman-temannya. Yang lainnya tolong di-mute. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga. Semua warga sekolah ditunjukkan agar suasana sekolah didukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah menerapikan persatuan di sekolah. Oke, cukup. Paragraf pertama cukup. Paragraf kedua sekarang bergantian Gabriel. Dinyalakan. Hari Selasa ada kegiatan tentang pengamatan bunyi. Dinyalakan lagi, Gabriel. Dinyalakan lagi. Mute-nya itu mati. Ada Gabriel, dengar suara saya? Sepertinya koneksinya Gabriel yang bermasalah. Jadi paragraf 2 dilanjutkan oleh Jisten. Dinyalakan Jisten, paragraf mute-nya dinyalakan. Jisten, bisa mendengar suara saya? bisa. Oke, dilanjutkan di paragraf kedua.
Pada hari Selasa ada kegiatan tentang pengamatan bunyi. Oke, lanjut. Siswa mendapatkan tugas mencari barang di sekeliling yang dapat merambatkan bunyi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama melakukan percobaan tentang rambatan bunyi melalui udara. Kelompok kedua melakukan pencobaan bunyi merambat melalui benda padat dan kelompok tiga melakukan pencobaan bunyi merambat melalui benda cair. Oke, terima kasih. Sekarang Daniel dibaca di paragraf ketiga. Setiap kelompok bekerja dengan baik dengan anggota kelompoknya. Mereka tidak berselisih dengan temannya. Mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain sehingga terciptalah kerukunan. Oke, saya ingin mengfollow up dulu. Cara membaca. Diingat ya, Kevin, Devinda, Justin, Christian, Ega, Daniel, Chico, Michelle, Chelsea, Angel. Cara membaca yang baik dan benar ketika ada tanda koma, itu jeda dulu. Kemudian ada titik itu berhenti, jadi tidak ditabrak. Coba dibaca dulu. Siapa Kevin? Paragraf pertama. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Titik, berhenti lah. Kemudian Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. bagus. Tujuannya agar tujuannya agar suasana sekolah meningkatkan prestasi. Sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Titik, oke lanjut. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Oke, bagus lah. Seperti itu ya. Yang lainnya juga seperti itu ya. Ketika titik atau koma, cara bacanya harus dijeda atau harus berhenti. Jangan diterabas saja. Kemudian saya ingin dengar suaranya Christian. Paragraf kedua dibaca kembali. Christian, dinyalakan. Speakernya dinyalakan. Oke. Oke. Yang keras ya, biar dengar teman-temannya dengar ya. Pada hari Selasa ada kegiatan tentang pengamatan bunyi. Siswa mendapat tugas mencari barang di sekeliling yang dapat merambatkan bunyi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama melakukan percobaan tentang rambatan bunyi melalui udara. Kelompok kedua melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda padat dan kelompok tiga melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda cair. Oke, bagus. Kemudian saya ingin Devinda yang baca paragraf ketiga. Setiap kelompok bekerja sama dengan baik dengan anggota kelompoknya. Mereka tidak berselisih dengan temannya. Mereka saling bekerja sama satu dengan yang lain sehingga terciptalah kerukunan. Oke, saya ulangi ya. Dari teks itu bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah. Kira-kira yang berhubungan dengan bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah itu masuk sila keberapa ya? Masuk sila keberapa ya kira-kira ya? Bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah itu masuk sila keberapa ya? Ada yang bisa menjawab? Akan saya beri poin. Sila ketiga. Oke, Sila ketiga. bunyinya apa sila ketiga itu? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, lambangnya dari Persatuan Indonesia itu apa ya? Lambangnya apa ya? Pohon beringin.
Pohon beringin, bagus, sip. Yang bisa aktif menjawab, saya beri poin tambahan. Ya, diingat. Ketika bisa menjawab, ketika bisa berinteraksi dengan saya, mau mengangkat tangan, saya kasih poin. Oke, bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah itu berhubungan dengan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu bermanfaat sekali karena untuk membentuk suatu kerukunan antar manusia. Nah, di sekolah itu pada hari Selasa ada kegiatan tentang pengamatan bunyi. Siswa mendapat tugas untuk mencari barang di sekeliling yang dapat merambatkan bunyi. Kemarin benda apa saja kira-kira yang di rumah yang dapat menghasilkan sumber bunyi? Ada yang bisa menjawab? Pintu. Oke, pintu. Pintunya diapakan? Diketok. Diketok. Oke. Kira-kira kalau di rumah bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di rumah? Kira-kira bentuk kerjasama yang bagaimana yang dapat dilakukan di rumah? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan yang bisa menjawab. Devinda bisa menjawab. Daniel bisa menjawab. Kira-kira bentuk kerjasama yang bagaimana yang dilakukan di rumah? Selamat datang dan selamat bergabung, Elo. Bisa dengar suara saya? Oke, Daniel silakan menjawab. Apa kira-kira bentuk kerjasama di rumah? Apa? Oke, saya skip dulu. Kevin, kira-kira bentuk kerjasama apa yang dapat dilaksanakan di rumah? Nggak tahu, Pak. Loh, nggak tahu. Kemudian, sebentar. Itu bentuk kerjasama yang bagaimana yang dapat dilakukan di rumah? Membantu orang tua. Membantu apa? Membantu apa dulu? Membantu apa? Merapikan tempat tidur. Oke, merapikan tempat tidur. Bagus. Sekarang saya ingin tanya lagi ke Christian. Kira-kira bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di rumah? Christian, bisa mendengar suara saya? Christian, hey. Christian, 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 Christian. Kira-kira bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di rumah? Oke. Untuk Daniel sudah menjawab, ternyata bentuk kerjasamanya menyapu. Kalau di rumah, menyapu. Oke, bagus. Kemudian Angel, bentuk kerjasama yang bagaimana yang dikerjakan di rumah, dapat dikerjakan di rumah? Sudah menghilang. Kevin, apa Kevin? Bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di rumah? Membantu papa. Ngapain? Mencuci motor. Mencuci motor. Jangan sampai kemarin saya membaca itu di bacaan kalian membantu cuci motor. Itu bukan bahasa yang baik dan benar, tapi membantu mencuci. Ya, saya kemarin mengamati dari kerjaan kalian membantu mengelap. Mengelap itu bukan bahasa yang baik dan benar. Mengelap. Mengelap itu ada kemarin salah satu dari kalian di foto. Membantu mengelap kaca, mengelap jendela. Itu bukan bahasa yang baik dan benar. Membersihkan kaca dengan kain. Gitu kan bagus kalimatnya. Ada lagi, membantu mengepel lantai. Kemudian ada beberapa lagi, membantu cuci piring lah. Dikasih imbuhan ya, mencuci, bukan hanya cuci. Sekarang kalau berada di sekolah, kira-kira bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di sekolah? Selain bekerja sama secara berkelompok tadi. Kira-kira apa yang dapat dilakukan di sekolah? Bentuk kerjasama yang bagaimana? Piket, Pak. Piket, bagus. Oke. Terus apa lagi? Kira-kira kerjasama yang bagaimana? Siapa tadi yang menjawab piket? Siapa tadi yang menjawab piket? Saya, Pak. Siapa? Siapa namanya? Angel. Angel. Ini salah satu bentuk penilaian saya untuk program Student of the Moon. Ya, diingat.
Ini adalah bentuk penilaian saya untuk program Student of the Moon. Selain Student of the Moon untuk penambahan nilai. Oke? Kalau kalian aktif bisa menjawab dengan baik dan benar, akan saya beri poin. Oke? Selanjutnya lagi, kira-kira bentuk kerjasama apa yang dapat dilakukan di sekolah? Apa ya? Kira-kira apa ya? Daniel bisa? Kalau mau menjawab tidak apa-apa, silakan. Ketika kamu salah atau kurang tepat dalam menjawab, tidak masalah. Saya lebih senang ketika kalian menjawab, walaupun kurang tepat akan saya betulkan, akan saya luruskan. Gitu loh, tidak masalah, tidak usah malu, tidak usah takut ketika mau menjawab. Apa ayo? Bentuk kerjasama di sekolah selain piket. Ya, Apa Pak. lagi? Apa? Ya, apa? Itu membantu ibu guru yang sedang kesusahan mengatur Oke, bagus. teman-teman. Itu ada program ya yang namanya Line Leader. Kemarin kan ada program kalau di sekolah namanya Line Leader. Lah itu ketika jadi leader, kalian sudah membantu tugas Bapak Ibu guru, meringankan beban dari Bapak Ibu guru untuk mengatur teman-temannya. Siapa yang kemarin yang sering menjadi line leader? Siapa kemarin yang sering menjadi line leader di kelas 3? Ketika ditunjuk. Siapa kemarin? Ada yang masih ingat siapa kemarin yang jadi doa, yang bertugas sebagai doa kemarin, yang bertugas sebagai pemimpin, siapa kemarin? Ada yang masih ingat? Siapa? Devinda tugasnya jadi apa dulu? Doa. Oke. Berikutnya masih ingat apa tidak tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih ingat tidak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Daniel masih ingat cara mencari gagasan pokok suatu paragraf, masih ingat? Daniel? Apanya, Pak? Mencari gagasan pokok suatu paragraf. Caranya masih ingat apa enggak mencari gagasan pokok atau ide pokok? Bapak saya. Oke, coba saya minta tolong dibaca yang keras lagi, Jisten. Paragraf pertama dibaca lagi yang keras di paragraf pertama. Jisten, kalian bisa dengar suara saya? Oke, tolong dibaca yang jelas, Bisa, Jisten. Pak. Ya, paragraf pertama tolong dibaca. Yang halaman 8 ya, Pak. Ya, paragraf pertama. Sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Tujuannya agar sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Oke, gini. Jadi gini ya, kira-kira dari teks itu gagasan pokoknya atau ide pokoknya kalimatnya bunyinya apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira gagasan pokok atau ide pokok di paragraf itu apa? Gagasan pokok itu terletak di akhir kalimat atau di awal paragraf ya? Sorry, di awal paragraf atau di akhir paragraf? Nah, dari situ, dari bacaan tersebut, yang menjadi gagasan pokok itu adalah sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Bisa diulangi lagi? Gagasan pokoknya di paragraf pertama apa, Kevin? Sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Oke, itu adalah gagasan pokok yang berada di situ. Sedangkan untuk gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Jadi setelah gagasan pokoknya dapat, tinggal gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya yaitu lingkungan belajar harus dijaga semua warga sekolah. Itu gagasan pendukung yang pertama. Gagasan pendukung yang kedua, tujuannya agar suasana sekolah mendukung peningkatan prestasi siswa. Gagasan pokok yang ketiga,
gagasan pendukung yang ketiga, salah satu caranya adalah dengan menerapkan persatuan di sekolah. Ingat ya, jadi gagasan pokok itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah sebuah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Nanti akan saya share juga videonya tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Devinda lagi makan? Kalau makan bagaimana kemarin? Harus bagaimana? Harus izin dulu kan? Nah, untuk yang lain kalau mau makan atau minum tolong izin dulu, oke? Oke. Ada yang ditanyakan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Coba lihat di halaman 10. Halaman 10. Coba dibaca Ega. Coba dibaca itu di pertanyaan di halaman 10 nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini, bacalah kembali teks berjudul bentuk persatuan dalam keberagaman di sekolah. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Oke, dengarkan ya. Jadi sudah ada yang gagasan pokok itu cuma satu di sini. Gagasan pokoknya apa? Di paragraf pertama, gagasan pokoknya apa? Tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya kamu tinggal menulis gagasan pendukung, gagasan pendukung 1, gagasan pendukung kedua, gagasan pendukung yang ketiga. Gagasan pokok tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kalian mencari gagasan pendukung yang pertama, berikutnya gagasan pendukung yang kedua, berikutnya gagasan pendukung yang ketiga. Oke. Ada yang kurang paham? Daniel bisa memahami apa yang saya jelaskan? Bisa? Bisa. Berikutnya lagi yang di bawah. Coba dibacakan Daniel untuk soal yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2 tolong dibacakan. Melakukan percobaan pertambatan bunyi berdiskusilah dengan orang tua kalian. Lengkapilah laporan percobaan berikut. Tujuan. Tujuannya dibaca? Tujuannya dibaca? Dibaca Daniel. Membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Oke. Gelas, kaca, dan sendok. Pukul gelas menggunakan sendok. Oke. Jadi nanti gini. Untuk yang nomor 2 tugasnya, Christian bisa mendengar suara saya? Christian. Jadi tugasnya gini, nanti tolong kalian membuat video untuk percobaan itu. Jadi kalian membuktikan ada gelas, ya katakanlah ini gelas, kalian pukul, kalian videokan. Oke, terus tulis hasil percobaannya di sini. Tulis hasil percobaannya di sini. Saya ulangi kembali ya. Kalian ini kan melakukan percobaan. Jadi nanti buat video. Ini ada gelas, kemudian ada sendok. Kamu praktekkan, kamu pukul menggunakan gelas. Menggunakan sendok. Suaranya bagaimana itu nanti dibuat video. Kemudian laporan hasil percobaannya bagaimana? Paham? Paham. Oke. Kalau masih kurang jelas, tolong ditanyakan. Tugasnya apa, Kevin? Yang nomor 2?
Tugasnya Membuat mengambil video memukul membuat kelas. video. Oke. Gelas sama sendok. Oke, membuat video untuk membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Kemudian laporan hasil percobaannya bisa dijelaskan melalui video. Contohnya gini. Dengarkan contohnya gini. Perkenalkan, nama saya Pak Denny Agus. Saya ingin mempraktekkan tentang perambatan bunyi melalui benda padat. Saya sudah menyiapkan gelas dan sendok. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu saya memukul gelas ini menggunakan sendok. Dan hasilnya seperti ini. Nah, laporan hasil percobaannya bagaimana? Bisa? Bisa. Coba diulangi lagi. Saya kok masih belum percaya. Coba dijelaskan kembali, Jisten. Videonya berisi bagaimana? Pertama, videonya bagaimana? Isi videonya bagaimana? Pertama tunjukin gelas sama sendok. Lalu dipukul. Tapi isi videonya gini. Yang pertama, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Jisten. Saya siswa kelas 4. Saya akan melakukan percobaan perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, saya sudah menyiapkan 2 alat. Yang pertama, gelas. Yang berikutnya adalah sendok. Saya akan membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat. Nah, ini kamu pukul, kemudian hasilnya bagaimana, kamu jelaskan. Paham? Paham, Pak. Coba, saya ingin membuktikan lagi. Ciko, bagaimana? Isi videonya bagaimana tadi isi videonya? Isi videonya bagaimana? Membuat video. Isinya bagaimana? Isinya bagaimana? Isinya di dalam video bagaimana? Nama saya Oke. kelas 4. Terus? Membuat video. Gelas sama sendok. Oke, sebentar. Saya stop dulu ya, Ciko ya. Ganti Daniel. Coba, isi videonya apa? Videonya memperkenalkan namanya, terus Oke, bagus. terus bilang Oke, sebentar. Saya stop dulu ya. Sekarang, Christian. Apa yang isi videonya bagaimana, Christian? Sebentar ya. Yang lainnya ya, saya stop dulu. Saya skip. Christian, bagaimana? Isi videonya bagaimana? Dinyalakan itu, mute-nya dinyalakan. Dinyalakan. Speakernya dinyalakan. Gimana? Isi videonya bagaimana? Devinda, isi videonya bagaimana? Saya ulangi lagi ya. Ega, isi videonya bagaimana? Saya akan tanyai semua. Saya lihat wajah-wajahnya yang tidak konsentrasi, saya tahu. Saya benar-benar paham wajah-wajah mana yang tidak konsentrasi. Vincentia, selamat datang dan selamat bergabung. Oke, jadi gini, nanti saya ulangi ya pelan-pelan ya. Jadi nanti kalian buat video pembelajaran. Yang pertama berisi, ditulis. Yang pertama isinya apa? Ditulis. Ditulis dulu di buku tulis. Yang pertama, Buku kosong. video percobaan perambatan bunyi, ditulis. Video percobaan perambatan bunyi. Video percobaan perambatan bunyi. Buku kosong. Buku bagus.
Kemudian yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, tujuan kamu apa? Videonya tujuannya apa? Ditulis. Tujuan videonya ingin membuktikan apa? Tujuan video ingin membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Kevin sudah nulis? Belum Pak, ini Pak, ambil buku. Segera. Tak cek nanti. Tujuan video. Tujuan. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan berupa gelas, kaca, dan sendok. 4 dan 3. Kemudian yang berikutnya, keempat ya. 4. Berikutnya yang keempat, videonya itu yang melakukan adalah gini, memukul gelas menggunakan sendok. 5,2. 5,2. Yang kelima, isi videonya berisi laporan hasil percobaan. Berisi laporan hasil percobaan. Nomor 4, Pak. Gimana? Nomor Keempat 4 itu apa? melakukan percobaan, memukul gelas dengan sendok. Yang kelima, isi video memuat laporan hasil percobaan. Videonya saya tunggu sampai pukul 16. Video kalian akan saya upload di YouTube. Nomor 5. Nomor 5, laporan hasil percobaan. Video kalian ya, video kalian saya tunggu sampai pukul Nomor 3. Nomor 3, alat dan bahan. Alat dan bahan. Nomor 4, langkah percobaannya. Pak, nomor 2, Pak. Nomor 2 itu menjelaskan tujuannya. Isinya menjelaskan tujuannya. Nomor 5 apa, Pak? Nomor 5, menuliskan hasil laporannya. Menyampaikan hasil laporan. Contoh ya, dengarkan saya. Contohnya gini. Perkenalkan, nama saya Christian kelas 4. Saya ingin membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Saya sudah menyiapkan alat dan bahan berupa gelas dan sendok. Lah, hal yang saya lakukan adalah memukul gelas ini menggunakan sendok. Lah, hasil percobaannya seperti ini. Ternyata, nah itu kamu lanjutkan lagi. Udah connect, udah mudeng, udah paham? Dah. Oke. Videonya Sudah, Pak. Videonya dikirim paling lambat jam berapa? 16. 16. 4. Jam 14. Saya Sore. 4. video kalian akan saya edit, saya gabungkan, saya masukkan di YouTube. Bisa dilihat nanti. Oke. Video kalian akan saya upload. Yang pertama saya edit, saya gabungkan, kemudian bisa kalian lihat di YouTube. Sepakat ya? Jadi apa, Pak? Namanya, Pak? Pak, nanti jadi artis, Pak. Apa? Ya, sepakat ya. Iya. Jadi saya tunggu, beritahu teman-teman yang lainnya, tolong diberitahu teman-teman yang lainnya yang enggak mengikuti Zoom, diberitahu ya di WA. Nanti ada tugas saya ini, foto ya, tolong Pak. Ya.
Tolong diberitahu ya yang lainnya ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalian punya kan nomor HP-nya atau Apa? Instagram atau apa Adi, tolong diberitahu Adi itu juga. Kemudian Adi ada Darman. Ya. Saya nggak punya nomornya, Pak, Darman dari punya nomor teleponnya Darman. Telepon aku. Kemudian Ana itu juga tolong diberitahu ya, kalau ada yang punya tolong diberitahu. Ana, Darman, kemudian siapa lagi saya tak lihat, absen dulu saya. Telepon, Pak. Devon ya, kemudian Gabriel itu tolong diberitahu. Kemudian Steven Vero. Vero ya, Steven. Kemudian Billy Stella. Ini saya punya absennya ya. Tolong Adit, Pak. disampaikan. Adit. Ya, tolong diberitahu ya. Ya, Pak. Oke, untuk Vincentia, dengar suara saya? Dengar suara saya Vincentia? Alamat rumah kamu di mana? Nanti tolong di WA-kan ke saya ya. Saya akan mengirim paket buku, disampaikan ke Mama. Biayanya tolong dicek biayanya berapa. Nanti saya kirim ke rumah kamu. Semoga kayak gini ya. Kevin, mudeng apa yang saya jelaskan? Potong, Pak. Christian, paham apa yang saya sampaikan? Christian? Christian, paham apa yang saya sampaikan? Jisten, paham apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Oke, Daniel, bisa kan membuat video? Bisa, oke. Kemudian Bisa, Pak. Davinda, bisa? Ciko, bisa? Bisa. Oke. Ega, siap? Welcome. Siap, Pak. Oke. Siap. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Enggak, Pak. Jadi harapan saya nanti sudah di-share semua di saya. Tugasnya selesai hari ini. Akan saya upload di YouTube dan bisa kalian tonton. Untuk matematika saya akan buat media pembelajaran yang menarik agar bisa kalian lihat. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Bagus. Ya? Bagus. Ya, Ini ya. jeniusnya. Mana jenius? Ini Mana? jenius. Ya mana? Suruh kasihkan ke dia. Jenius. Nah. Chelsea kelompok. Mana? Jenius? Jenius? Ania, bisa mendengar suara saya? Oh, Jenius ternyata tambah ganteng ya. Saya enggak pernah ketemu makin ganteng saja. Makin ganteng saja. Ania bisa mendengar suara saya? Benar. Ania bisa mendengar suara saya? Mikrofonnya sedikit, Pak. Ania? Fania. Mikrofonnya Fania dimatiin. Ania bisa mendengar suara saya? Oke, pembelajaran hari ini sampai sekian. Berarti tugasnya kalian hari ini mengerjakan halaman 10, halaman 8, 9, 10 serta membuat video ya. Berarti tugasnya halaman 8, 9, 10 dan membuat video. Oke, paham ya? Paham. Sekian pembelajaran dari saya. Harapan saya bisa memahami semua ya. Pak, saya Kemudian untuk mengakhiri 10, Pak. pembelajaran ini, tolong Kevin dipimpin doa. Bapak kami aja, Pak.
Boleh, Pak. Apa boleh? Diajak teman-temannya, ayo berdoa dulu sebelum teman-teman, mari berdoa gitu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam kecobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai karena Engkaulah yang mempunyai kekuasaan, kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Amin. Oke, bisa meninggalkan kelas. Silakan mulai belajar. Boleh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya. Dah. Bye. 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 Ya. Intens ya, Pak Terry. Bisa mendengar suara saya? Ya, gimana? Pak, kita nggak mau keluar, Pak. Pak, kita nggak mau keluar, Pak. Mama, alamat rumahmu di mana? Harga bukunya sudah saya sampaikan ke Mama kemarin. Ya, suruh WA saya ya. Oke, saya tunggu hari ini. Pak, kita nggak mau keluar. Fania, bisa mendengar suara saya? Fania? Bisa. Tugasnya hari ini apa, Fania? Tugasnya hari ini apa tugasnya? Tugasnya hari ini apa? Suaranya di mute, suara. Mengerjakan halaman 8. Berikutnya, membuat apa lagi? Satu lagi ada yang kurang. Membuat apa? Membuat video. Ya. Ya, membuat video ya. Tentang percobaan tadi. Video tentang apa? Percobaan itu loh, yang di halaman 10 itu loh. Yang di halaman 10. Percobaan perambatan bunyi. Ya, Pak. Yang berisi gini, yang pertama gini, perkenalkan nama saya Fania, saya siswa kelas 4, saya akan membuktikan perambatan bunyi pada benda padat. Saya sudah menyiapkan alat dan bahan berupa gelas kaca dan sendok. Kemudian hal yang saya lakukan adalah mempraktekannya seperti ini. Saya memukul gelas menggunakan sendok. Seperti itu isinya. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Yang Paham ya? paham, Pak. Oke, siap. Pak, ini Pak bunyinya, Pak. Mana? Ya, Ya buat video, dibuat video. Enggak skip. Apa jenius itu loh yang buat video itu loh. Ganteng gitu dia. Oke. Saya kangen sama kalian loh. Nggak bisa ketemu tatap muka. saya juga kangen, Pak. Iya, biasanya naik turun tangga. Habis jajan, naik turun tangga, lari-lari, mainan. Kalau nggak gitu, nyepit di bawah tangga gitu. Bisa diem nggak? Sudah boleh meninggalkan kelas. Masih mau di sini. Nggak mau. Bisa, Pak, nggak mau. Saya yang keluar ya. Iya. Ya.